Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramlan Usman dari Prodi Pendidikan Kimia kelas A dengan nomor induk mahasiswa 4414200017. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium. Ada 4 subtopik yang akan dibahas. Yang pertama, klasifikasi umum. Yang kedua, dampak bahan kimia terhadap lingkungan. Yang ketiga, akibat-akibat yang ditimbulkan saat terpapar bahan kimia. Yang keempat, faktor-faktor kemudahan terbakar. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 laboratorium adalah semua upaya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja laboratorium dari resiko-resiko yang ada di laboratorium. Keselamatan dan kesehatan kerja laboratorium sangat penting untuk dipahami, mengingat banyaknya laboratorium yang digunakan, baik itu di pabrik ataupun di lembaga pendidikan dan penelitian. Laboratorium kimia harus diusahakan merupakan tempat yang aman untuk bekerja dan bebas dari kekhawatiran terjadinya kecelakaan. Untuk itu, para pekerja dan pengelola bersama-sama ikut bertanggung jawab, karena hanya dalam laboratorium yang aman seseorang dapat bekerja dengan efektif dan efisien. Subtopik yang pertama yaitu klasifikasi umum. Klasifikasi umum meliputi bahan kimia beracun atau toxic substance adalah bahan kimia yang dapat menyebabkan bahaya terhadap manusia atau menyebabkan kematian apabila terhisap ke dalam tubuh karena tertelan lewat pernapasan atau kontak lewat kulit. Contohnya timbal, krom, benzena, asam sianida, karbon monoksida, dan debu abses. Yang kedua, bahan kimia korosif atau corrosive substance adalah bahan kimia yang mengakibatkan kerusakan pada jaringan hidup. Contohnya asam sulfat, gas klor, fenol, natrium hidroksida, formaldehid, dan nitrogen oksida. Yang ketiga, bahan kimia mudah terbakar atau flammable substance adalah bahan kimia yang mudah bereaksi dengan oksigen dan menimbulkan kebakaran. Kebakaran yang amat cepat akan mengakibatkan ledakan. Contohnya aseton, fosfor, eter, benzena, heksana. Yang keempat, bahan kimia mudah meledak atau explosive substance adalah suatu zat padat atau cair atau campuran keduanya yang karena reaksi kimia dapat menghasilkan gas dan tekanan besar dalam waktu yang pendek sehingga menimbulkan kerusakan di sekelilingnya. Contohnya trinitrotoluene, nitrogliserin, dan amonium nitrat. Yang kelima, bahan kimia oksidator atau oxidation agent adalah bahan kimia yang dapat menghasilkan oksigen sehingga menyebabkan kebakaran bahan-bahan lain. Contohnya kalium klorat, kalium permanganat, hidrogen peroksida, dan peroksida organik. Yang keenam, bahan kimia reaktif terhadap air atau water sensitive substance. Bahan kimia yang amat reaktif terhadap air dan menghasilkan panas dan gas yang mudah terbakar. Contohnya logam natrium dan kalium. Yang ketujuh, bahan kimia reaktif terhadap asam atau acid sensitive substance adalah bahan kimia yang mudah bereaksi dengan asam, menghasilkan panas dan gas yang mudah terbakar atau beracun. Contohnya logam natrium, kalium, permanganat, asam klorat. Yang kedelapan, gas bertekanan atau compressed gas adalah gas yang disimpan di bawah tekanan tinggi. Contohnya hidrogen, asetilin, nitrogen, etilen, oksida. Yang kesembilan, bahan kimia radioaktif atau radioaktif substance adalah bahan kimia yang mempunyai kemampuan memancarkan sinar radioaktif dengan aktivitas lebih dari
besar dari 0,002 mikroi atau gram. Subtopik yang kedua yaitu dampak bahan kimia terhadap kesehatan. Yang pertama, keracunan sistemik, artinya zat tersebut dapat beredar ke seluruh tubuh meracuni sistem kerja organ tubuh tertentu. Contohnya benzena, timah, dan kadmium. Yang kedua, gangguan pernapasan bagian atas, terutama disebabkan oleh gas-gas yang larut dalam air seperti amoniak, belerang, dioksida, formaldehida, dan asam asetat. Yang ketiga, gangguan pernapasan paru-paru sebagai akibat dari gas-gas yang sukar larut dalam air seperti klor, nitrogen, dan nitrogen oksida. Yang keempat, asfiksian sederhana, yakni sesak napas karena kekurangan oksigen akibat adanya gas-gas inert seperti nitrogen, karbon dioksida, asetilin, dan gas metan. Yang kelima, asfiksian kimia, sesak napas akibat adanya gas yang beracun seperti CO, karbon dioksida, asam sianida, dan asam sulfida. Yang keenam, pembiusan atau hilangnya kesadaran oleh adanya gas-gas seperti kloroform, aseton, etanol, dan toluen. Yang ketujuh, sensitasi atau kepekaan pada bagian tubuh tertentu atau alergi sebagai akibat senyawa diisosianat, epoksi, formaldehid, dan debu. Yang kedelapan, kanker sebagai akibat masuknya zat karsiogenik ke tubuh seperti senyawa poliaromatik, aflatoksin, benzena, senyawa nitrogen organik, senyawa brom. Yang kesembilan, pneumokoniosis, terjebaknya partikel-partikel seperti silika, serabut, asbes dalam paru-paru. Subtopik yang ketiga yaitu akibat-akibat yang ditimbulkan saat terpapar bahan kimia. Itu saya paparkan itu jenis zat beracun, jenis bahan, dan akibat keracunan atau gangguan. Yang dari jenis zat beracun ada logam, jenis bahan ada yang pertama Pb atau timbal atau tel, dan PbCO3. Akibat keracunan atau gangguan saraf, ginjal, dan darah. Yang jenis bahan yang kedua Hg atau eraksa atau senyawa organik dan anorganik. Akibat keracunan atau gangguan saraf dan ginjal. Jenis bahan ketiga kadmium. Akibat keracunan atau gangguan hati, ginjal, dan darah. Jenis bahan yang keempat krom. Akibat keracunan atau gangguan kanker. Jenis bahan yang kelima arsen. Akibat keracunan atau gangguan iritasi dan kanker. Jenis bahan yang ketujuh fosfor. Akibat keracunan dan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Jenis zat beracun yang kedua bahan pelarut. Jenis bahan yang pertama hidrokarbon alipatik atau bensin dan minyak tanah. Akibat keracunan atau gangguan pusing, koma hati, dan ginjal. Jenis bahan kedua hidrokarbon terhalogenasi kloroform. Akibat keracunan atau gangguan penglihatan, koma, dan syaraf. Jenis bahan yang ketiga alkohol atau etanol metanol. Akibat keracunan atau gangguan syaraf pusat, leukemia,
dan saluran pernapasan. Jenis bahan yang keempat, hidrokarbon aromatik atau benzen, glikol, akibat keracunan atau gangguan ginjal dan hati. Jenis zat beracun yang ketiga yaitu gas beracun. Jenis bahan yang pertama, asfiksian yang sederhana atau N2, HE, dan Ne. Akibat keracunan atau gangguan, sesak napas, kekurangan oksigen. Jenis bahan yang kedua, asfiksian kimia. Akibat keracunan atau gangguan yaitu sesak napas dan keracunan. Jenis bahan yang ketiga, asam sianida. Akibat keracunan atau gangguan yaitu pusing. Jenis bahan yang keempat, asam sulfida. Akibat keracunan atau gangguan, sesak napas, kejang, dan hilang kesadaran. Jenis bahan yang kelima, karbon monoksida. Akibat keracunan atau gangguan, sesak napas, otak, jantung, dan kehilangan kesadaran. Jenis bahan keenam, nitrogen oksida. Akibat keracunan atau gangguan yaitu sesak napas, iritasi, dan kematian. Jenis zat beracun yang keempat yaitu karsinogen. Jenis bahan yang pertama, benzena. Akibat keracunan atau gangguan yaitu leukemia. Jenis bahan yang kedua, asbes. Akibat keracunan atau gangguan yaitu paru-paru. Jenis bahan yang ketiga, bensidin. Akibat keracunan atau gangguan yaitu kandung kencing. Jenis bahan yang keempat, krom. Akibat keracunan atau gangguan yaitu borok. Jenis bahan yang kelima yaitu nitrit amin. Akibat keracunan atau gangguan yaitu paru-paru. Jenis bahan keenam, vinil klorida. Akibat keracunan atau gangguan yaitu hati, paru-paru, saraf pusat, dan darah. Jenis zat beracun yang kelima yaitu pestisida. Jenis bahan yang pertama, organoklorin. Akibat keracunan atau gangguan yaitu pusing dan kejang. Jenis bahan yang kedua, organofosfat. Akibat keracunan atau gangguan yaitu hilang kesadaran dan kematian. Oke, baiklah, subtopik yang terakhir yaitu faktor-faktor kemudahan terbakar. Faktor yang pertama yaitu batas konsentrasi bawah atau lower flammable limit. Adalah batas konsentrasi zat terendah dalam udara yang dapat dibakar. Yang kedua, batas konsentrasi atas atau upper flammable limit adalah batas konsentrasi zat tertinggi dalam udara yang masih dapat terbakar. Daerah antara LPL dan UPL merupakan konsentrasi yang mudah terbakar. Yang ketiga, titik didih adalah suhu di mana tekanan uap zat cair sama dengan tekanan atmosfer. Semakin rendah titik didih semakin berbahaya karena semakin banyak uap yang dihasilkan pada suhu kamar. Yang keempat, titik nyala adalah suhu di mana zat tersebut menghasilkan uap pada permukaannya sehingga dapat dinyalakan. Yang kelima, titik bakar adalah suhu di mana suatu zat dapat terbakar dengan sendirinya tanpa dinyalakan. Sekian penjelasan saya tentang keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.